Butuh waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan makan malam ulang tahun pernikahan kami. Aku memilih restoran favorit istriku, tempat yang terus-menerus ia bicarakan sejak kami berkunjung ke sana pada ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku memesan meja di dekat jendela, dengan pemandangan gemerlap lampu kota Jakarta yang terhampar di bawah. Aku bahkan secara khusus meminta staf untuk menyajikan sebotol anggur vintage favorit istriku yang telah kuikat dengan pita. Ketika kami duduk, semuanya tampak sempurna. Maya tersenyum, senyuman yang sama yang dulu mampu menerangi duniaku yang kelam. Untuk sesaat, aku benar-benar percaya bahwa kami bisa melewati masa sulit yang sedang kami hadapi. Aku bahkan telah memesan kalung halus dengan liontin kecil berukir tanggal pernikahan kami. Aku juga telah menyiapkan pidato kecil, sebuah pengingat tentang semua yang telah kami bangun bersama. Aku berpikir mungkin malam ini bisa menyalakan kembali sesuatu di antara kami, mengakhiri sikap dingin dan jarak yang kurasakan darinya selama beberapa bulan terakhir. Yang tidak ku ketahui adalah Maya juga telah menyiapkan pidatonya sendiri. Sebuah pidato yang akan menghancurkan semua yang kukira ku tahu tentang hidupku. Saat makan malam baru berjalan separuh, ketika anggur disajikan dan aku mulai mengangkat gelasku untuk bersulang, ia mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya tenang, begitu tenang hingga terasa mengerikan. Aku sudah selingkuh selama 2 tahun, katanya dengan suara yang jernih tanpa emosi. Dan aku akan meninggalkanmu. Dunia seakan miring sejenak. Gelas anggur di tanganku membeku di udara. Aku menunggu, mencari tanda bahwa ia sedang bercanda, bahwa ini mungkin lelucon ulang tahun pernikahan yang kejam. Tapi tatapannya tak goyah, dan kejernihan dingin dalam kata-katanya menggantung di udara seperti kabut tebal. Gelombang amarah, pengkhianatan, dan penghinaan yang luar biasa nyaris menelanku. Tapi alih-alih membiarkan emosi itu menguasaiku, aku melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku tersenyum dan mengangkat gelasku seolah tidak ada yang terjadi. Untuk kehidupan barumu, kataku, suaraku setenang suaranya. Alisnya sedikit berkerut, secercah kebingungan melintas di wajahnya. Ia mungkin mengharapkan air mata, teriakan, atau mungkin permohonan. Ia tidak mengharapkan ketenangan ini. Aku bersandar di kursiku, dengan sengaja menyesap anggurku. Jadi, tanyaku dengan tenang, apakah pria itu membuatmu bahagia? Maya bergerak gelisah di kursinya. Topeng percaya diri yang ia kenakan saat masuk tadi mulai retak, meski hanya sedikit. Ini rumit, gumamnya, menghindari tatapanku. Keraguan itu memberitahuku segalanya. Ia tidak yakin. Ia pikir ia akan meninggalkan kehidupan yang dianggapnya dapat ditebak dan membosankan untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi sekarang, dihadapkan dengan reaksiku yang tak terduga, ia tidak lagi tampak begitu yakin. Seorang pelayan mendekat dengan menu hidangan penutup, sama sekali tidak menyadari bom emosional yang baru saja diledakkan Maya di meja kami. Maya mengibaskan tangannya, menolaknya. Tapi aku mengangkat tanganku. Saya lihat dulu, kataku, menelusuri menu seolah tidak ada yang salah. Aku memesan sepotong cheesecake dan secangkir kopi. Kamu harus coba krem brulee-nya, kataku sambil menatapnya. Ia menatapku tak percaya. Bagaimana kamu bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Karena memang tidak ada apa-apa, jawabku, menyingkirkan menu. Kamu sudah membuat keputusanmu, Maya. Tidak ada gunanya aku marah sekarang. Tentu saja itu tidak sepenuhnya benar. Di dalam, hatiku terasa seperti dicabik-cabik, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan dengan melihatku hancur. Saat hidangan penutup tiba, aku permisi untuk keluar sebentar. Udara malam terasa sejuk, dan aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan ketenangan malam meredakan kekacauan di benakku. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor yang sudah bertahun-tahun tidak kugunakan. Pak Hartono, pengacaraku. Pak Hartono, kataku begitu ia menjawab. Saya butuh bantuan Anda malam ini. Ia tidak bertanya. Begitulah cara kerjanya. Ia memahami keseriusan situasi tanpa perlu mendengar setiap detail. Ia hanya berkata akan menunggu materi yang kukirimkan dan siap bertemu besok pagi. Setelah menutup telepon itu, aku menelepon sekali lagi. Kali ini kepada seorang detektif swasta yang telah kusewa beberapa bulan lalu.
Pak Tono telah mengawasi Maya sejak aku pertama kali menyadari ia sering pulang larut malam dan bersikap penuh rahasia. Sudah dimulai, kataku padanya. Dia mengaku. Siapkan semua bukti yang kita miliki. Pak Tono meyakinkanku bahwa semuanya sudah siap, dan aku merasakan sedikit kelegaan. Saat aku kembali ke meja, Maya sedang menatap ponselnya, cahaya redup dari layar menerangi wajahnya. Aku hanya bisa menduga ia sedang mengirim pesan kepada pria itu, pasangannya yang baru dan rumit itu. Bagaimana kamu akan menjelaskannya pada anak-anak? Tanyaku saat aku kembali duduk. Wajahnya menegang, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tampak benar-benar gelisah. Aku tidak tahu, katanya. Tentu saja ia tidak tahu. Maya telah merencanakan pengkhianatan ini hingga detail terakhir, tetapi ia tidak memikirkan konsekuensinya. Ia tidak mempertimbangkan bagaimana hal itu akan memengaruhi anak-anak kami, keluarga kami. Saat aku menghabiskan hidangan penutupku, aku tersenyum kecil pada diriku sendiri. Ia pikir ia memegang kendali, bahwa ia meninggalkanku dengan superioritas. Tapi ia sama sekali tidak tahu apa yang akan menantinya. Saat aku kembali ke meja, Maya menunduk menatap ponselnya, cahaya layar menerangi wajahnya. Senyum yang sangat tipis tersungging di bibirnya. Ia sedang mengirim pesan kepada pria itu, bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Aku duduk kembali, mengamatinya dengan saksama, mencatat setiap detail kecil. Cara ia memegang ponselnya seolah melindunginya, rona samar di pipinya, caranya menghindari kontak mata. Seolah-olah ia sudah menghapusku dari hidupnya. Apa yang akan kamu katakan pada anak-anak? Tanyaku dengan santai, memecah keheningan. Kepalanya terangkat, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tampak benar-benar terkejut. Aku akan mengurusnya, gagapnya. Kepercayaan diri yang ia pancarkan sebelumnya mulai retak, dan aku bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya. Ia belum berpikir sejauh itu. Rencananya tidak melampaui keinginan egoisnya sendiri. Mengurusnya, aku mengulang. Menaikkan sebelah alisku. Kedengarannya sangat meyakinkan. Ia menatapku tajam, sikap defensifnya muncul ke permukaan. Kamu tidak perlu membuat ini lebih sulit. Aku tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Sulit bagi siapa, Maya? Bagimu? Keheningannya adalah jawaban yang cukup. Pelayan kembali untuk memeriksa keadaan kami, tidak menyadari ketegangan tebal yang menyelimuti udara. Maya kembali menolak hidangan penutup, tetapi aku memesan secangkir kopi lagi. Aku sama sekali tidak berniat mempercepat momen ini. Sambil menyeruput kopiku, aku merenungkan bulan-bulan menjelang makan malam ini. Tanda-tandanya sudah ada di sana selama ini. Malam yang larut, panggilan telepon rahasia, cara ia menghindar dari sentuhanku. Awalnya, aku menganggapnya hanya masa sulit, sesuatu yang dialami setiap pasangan dalam pernikahan jangka panjang. Aku mencoba berbicara dengannya, bertanya apa yang salah. Tapi ia selalu menepisku. Aku hanya lelah, katanya. Atau, pekerjaan di kantor membuatku stres, tapi kebenarannya jauh lebih licik. Sementara aku sibuk bekerja untuk menafkahi keluarga kami, ia di luar sana membangun kehidupan baru dengan orang lain. Meskipun ada semua bukti, aku tetap diam. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku membutuhkan bukti, bahwa aku tidak bisa menghadapinya sampai aku tahu seluruh kebenaran. Saat itulah aku menyewa Pak Tono, sang detektif swasta. Itu adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah kubuat, menyerahkan kecurigaanku kepada orang lain, membiarkan mereka menggali kehidupan istriku. Tetapi ketika Pak Tono mulai mengirimiku foto-foto Maya dan kekasihnya tertawa bersama di sebuah kafe, memasuki kamar hotel, berciuman di mobil yang diparkir, aku tahu aku telah membuat pilihan yang tepat. Aku memiliki segalanya, tanggal, waktu, tanda terima, bahkan rekaman percakapan mereka. Ia pikir ia telah menipuku, tetapi ia sama sekali tidak tahu seberapa banyak yang sudah ku ketahui. Maya bergerak gelisah di kursinya, ketidaknyamanannya tumbuh setiap saat dalam keheningan. "Kenapa kamu tidak marah?" Tanyanya tiba-tiba, suaranya diwarnai frustrasi. "Kenapa kamu tidak berteriak atau melakukan sesuatu?" Aku meletakkan cangkir kopiku dengan hati-hati dan menatap matanya. "Apa gunanya? Kamu sudah membuat keputusanmu.
Marah tidak akan mengubah apapun. Ia mengerjap, jelas tidak siap dengan ketenanganku. Aku tidak menyangka kamu akan bereaksi seperti ini. Aku bersandar di kursiku, senyum tipis tersungging di bibirku. Kamu pikir aku akan hancur, bukan? Membuat keributan, memohon agar kamu tetap tinggal? Keheningannya mengatakan segalanya. Sebenarnya, aku sudah hancur berbulan-bulan yang lalu. Ketika aku pertama kali menyadari kebenaran, aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur, mempertanyakan setiap momen pernikahan kami, bertanya-tanya di mana letak kesalahanku. Tapi sekarang, duduk di seberangnya, aku merasakan kejernihan yang tak terduga. Ini bukan tentang aku. Ini tentang dia. Keegoisannya, ketidakmampuannya untuk berkomitmen, pengkhianatannya. Dan aku tidak akan membiarkannya menyeretku bersamanya. Pelayan kembali dengan tagihan, dan aku merogoh dompetku. Maya mulai protes, tapi aku melambaikan tanganku. Tenang saja, kataku. Kali ini aku yang traktir. Ia mengerutkan kening, jelas curiga dengan tindakanku. Kamu tidak perlu bersikap begitu murah hati. Murah hati? Aku bertanya sambil tertawa kecil. Itu kata yang berani datang dari seseorang yang baru saja mengaku selingkuh. Pipinya memerah, dan ia memalingkan muka, jemarinya memainkan ujung taplak meja. Saat aku menandatangani tanda terima, aku meliriknya untuk terakhir kalinya. Tahu tidak, kataku dengan nada ringan, kamu memberiku banyak hal untuk dipikirkan malam ini. Aku harap pria itu sepadan. Matanya menatapku, tapi aku tidak menunggu jawaban. Aku berdiri, mengenakan jaketku, dan berjalan menuju pintu. Begitu di luar, aku menarik napas dalam-dalam, udara malam yang sejuk membersihkanku. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Pak Tono. Dia mengaku. Kataku begitu ia menjawab. Bagus, jawab Pak Tono. Apa rencana selanjutnya? Kirimkan semuanya padaku, kataku, foto, video, rekaman semuanya, rapikan dan siapkan. Siap, laksanakan, kata Pak Tono sebelum menutup telepon. Aku berdiri di trotoar sejenak, menatap papan nama restoran yang bersinar. Di dalam, Maya mungkin sedang bingung, bertanya-tanya apa yang sedang kulakukan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa aku sudah 10 langkah di depannya, bahwa aku telah mempersiapkan momen ini selama berbulan-bulan. Aku kembali masuk dan duduk di kursiku seolah tidak terjadi apa-apa. Maya menatapku, matanya menyipit. Apa yang kamu lakukan di luar? Tanyanya. Aku tersenyum dan mengangkat cangkir kopiku, hanya mencari udara segar. Permainan baru saja dimulai, dan aku siap untuk bermain. Pintu restoran terbuka dengan denting bel yang samar. Aku tidak perlu mengangkat kepala untuk melihat siapa yang masuk. Aku telah merencanakan momen ini hingga detail terakhir. Aku bersandar di kursiku dan tersenyum. Maya melirik ke arah pintu masuk, dan semua sisa warna terkuras dari wajahnya, yang sudah pucat karena ketegangan di antara kami, saat ia melihatnya masuk. Kita belum selesai, kataku, suaraku tenang namun penuh tujuan. Kepalanya menoleh ke arahku, matanya berkilat ngeri. Apa yang telah kamu lakukan? Desisnya dengan suara rendah dan bergetar. Aku memberi isyarat ke arah pria yang sekarang berdiri di pintu masuk, mengamati ruangan. Kupikir sudah waktunya untuk perkenalan yang pantas. Maksudku, dia pria yang sudah kamu temui selama 2 tahun. Tidakkah kamu pikir aku pantas bertemu dengannya? Ia membeku, mulutnya membuka dan menutup seolah mencari kata-kata yang tepat, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkannya sekarang. Pria itu melihat kami dan mulai berjalan mendekat. Langkahnya percaya diri tetapi hati-hati. Ia jelas tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi aku bisa melihat secercah kegembiraan di matanya saat ia mendekati wanita yang ia yakini sebagai miliknya. Mas Reza, kataku, berdiri dan mengulurkan tanganku. Ia ragu sejenak sebelum menjabatnya, kebingungannya terlihat jelas. Halo, katanya, memandang antara aku dan Maya. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Aku juga, kataku sambil tersenyum, memberi isyarat agar ia duduk. Tapi hidup ini penuh kejutan, bukan? Ia mengambil kursi, masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Maya, di sisi lain, tampak seperti ingin ditelan bumi. Tangannya mencengkeram tepi meja, buku-buku jarinya memutih.
Bima, katanya, suaranya tegang karena amarah yang nyaris tak terkendali. Ini tidak perlu. Aku mengabaikannya dan mengalihkan perhatianku pada Reza. Jadi, kataku sambil menuangkan anggur untuknya, kamu pria yang ditemui istriku di belakangku. Bagaimana rasanya? Mata Reza membelalak, dan ia melirik Maya dengan cemas. Saya pikir ada kesalahpahaman, gagapnya. Tidak ada kesalahpahaman, kataku, suaraku setajam silet. Aku tahu semuanya. Pertemuan larut malam, hotel-hotel, kebohongan. Percayalah, Mas Reza, aku sudah melakukan pekerjaan rumahku. Ia menatap Maya, ekspresinya berubah dari bingung menjadi menuduh. Kamu bilang kamu akan memberitahunya. Suaranya rendah, tetapi tegang. Maya menggelengkan kepala, bibirnya terkatup rapat. Ini bukan waktu atau tempatnya, katanya dengan gigi terkatup. Oh, justru sebaliknya, kataku, bersandar di kursiku. Ini waktu dan tempat yang sempurna. Kamu telah membohongi kami berdua selama bertahun-tahun, sudah waktunya semuanya terbuka. Pelayan mendekati meja kami, sikapnya yang ceria goyah saat ia merasakan ketegangan. Aku memesan sebotol anggur lagi dan hidangan penutup tambahan, mengabaikan keheningan canggung yang menyelimuti meja. Sambil menunggu, aku memutuskan untuk mencairkan suasana. Jadi, Mas Reza, aku memulai. Apa dari Maya yang membuatmu jatuh hati? Pesonanya, kecantikannya, atau kemampuannya berbohong dengan begitu meyakinkan? Bima, hentikan. Bentak Maya, ketenangannya semakin hancur. Tapi Reza tampak benar-benar bimbang. Saya pikir kami sedang membangun sesuatu yang nyata, katanya, matanya terpaku pada Maya. Kamu bilang kamu terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, bahwa dia tidak peduli padamu, aku menaikkan alisku. Ya, tapi disinilah kita, merayakan ulang tahun pernikahan kami. Tidak terlihat seperti pernikahan tanpa cinta, bukan? Wajah Maya memerah karena malu, tangannya gemetar saat memegang gelasnya. Aku tidak tahu, kamu akan benar-benar muncul. Gumamnya, menatap tajam ke arah Reza. Yah, aku mendapat pesan darimu yang ingin bertemu, kata Reza sambil mengerutkan kening. Itu bukan kamu? Bukan aku, desisnya. Sekarang, kemarahannya tertuju padaku. Ini ulahmu, bukan? Aku mengangkat bahu dan menyesap anggurku. Anggap saja ini hadiah ulang tahun pernikahan untuk diriku sendiri. Hidangan penutup datang, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Ketegangan di meja begitu tebal, dan kami masing-masing terperangkap dalam jaring kebohongan dan pengkhianatan yang kusut. Katakan padaku, Mas Reza, kataku, meletakkan garpuku. Apakah fakta bahwa dia telah membohongiku selama 2 tahun mengganggumu? Reza mengerutkan kening, kebingungannya semakin dalam. 2 tahun? Dia bilang ini baru dimulai 6 bulan yang lalu. Aku menyaksikan wajah Maya hancur saat narasi yang ia bangun dengan susah payah runtuh di depan matanya. Aku tidak ingin membebanimu, katanya lemah. Ekspresi Reza berubah dari terluka menjadi marah. Kamu telah membohongi kami berdua. Suaranya meninggi. Selamat datang di duniaku, kataku, mengangkat gelasku dengan mengejek. Maya membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tampak benar-benar kehilangan kata-kata. Reza tiba-tiba berdiri, kursinya berderit keras di lantai. Aku perlu udara segar, gumamnya sebelum menuju pintu keluar. Maya berbalik ke arahku, matanya menyala-nyala. Apa sebenarnya masalahmu? Aku, kataku, berpura-pura tidak bersalah. Bukan aku yang menghancurkan pernikahan kita. Aku hanya membersihkan kekacauan yang kamu buat. Pelayan kembali dengan tagihan, matanya melirik cemas di antara kami. Aku memberinya kartuku, tersenyum sopan. Terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa, kataku saat Maya mendidih dalam diam. Aku berdiri dan mengenakan jaketku. Kamu sebaiknya menyusulnya, kataku, mengangguk ke arah pintu. Kamu tidak ingin kehilangannya sekarang, kan? Tatapannya menusukku, tapi aku tidak peduli. Permainan tidak lagi dalam kendalinya, dan ia tahu itu. Dan dengan itu, aku berjalan keluar dari restoran, meninggalkannya untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Aku berdiri di luar restoran,
bersandar pada pagar, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Udara malam terasa menyegarkan, membawa suara samar lalu lintas dan tawa dari bar terdekat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengendurkan ketegangan di bahuku. Di dalam, dunia yang dibangun Maya dengan susah payah sedang runtuh, dan hanya masalah waktu sebelum retakan itu menjadi tidak dapat diperbaiki. Saat aku berbalik kembali ke arah restoran, aku melihat Reza berdiri tepat di luar pintu, mondar-mandir. Wajahnya pucat, dahinya berkerut dalam campuran kemarahan dan kebingungan. "Baik-baik saja, Mas Reza?" tanyaku, menjaga nadaku tetap santai. Ia berhenti berjalan dan berbalik menghadapku, rahangnya mengeras. "Apa rencanamu?" tanyanya. "Mengapa kamu mengatur semua ini?" "Mengatur?" Aku mengulang, berpura-pura berpikir. "Aku tidak mengatur apa-apa. Aku hanya berpikir sudah waktunya kita semua melakukan percakapan yang jujur. Kau tahu, untuk menjernihkan suasana." "Menjernihkan suasana?" desisnya. "Kamu mempermalukan dia dan aku." Aku menaikkan alisku dan melipat tanganku. "Mempermalukanmu? Kamu tidur dengan istriku selama 2 tahun, Mas Reza. Jika ada yang harus merasa dipermalukan, itu kalian berdua." Ia membuka mulut untuk menjawab tetapi menutupnya lagi, wajahnya memerah. Ia tidak bisa membantah kebenaran. Pintu restoran terbuka, dan Maya keluar, sepatu hak tingginya berbunyi marah di trotoar. Wajahnya memerah, matanya berkobar karena marah. "Reza, ayo kita pergi," katanya tajam, meraih lengannya. Ia menarik lengannya dan melangkah mundur. "Tidak, aku akan tetap di sini," katanya, suaranya dingin. Aku ingin mendengar apa lagi yang akan dia katakan. Ekspresi Maya goyah, kepercayaan dirinya terguncang. Ia berbalik ke arahku, suaranya rendah dan penuh racun. "Kamu menikmati ini, bukan?" "Menikmati?" tanyaku, memiringkan kepala. "Tidak juga. Aku lebih suka menghabiskan ulang tahun pernikahanku dengan seseorang yang benar-benar menghormatiku." Rahangnya mengeras, dan untuk sesaat, kupikir ia akan meledak. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam dan merapikan bagian depan gaunnya. "Aku mengerti maksudmu, Bima," katanya dengan gigi terkatup. "Bisakah kita hentikan ini sekarang?" "Oh, aku baru saja memulai," jawabku, suaraku tenang namun tegas. Aku memberi isyarat kepada Reza untuk mengikutiku kembali ke dalam, mengabaikan protes Maya. Ia ragu sejenak sebelum dengan enggan melangkah masuk. Maya mengikuti, gerakannya kaku dan defensif. Kembali di meja, sisa-sisa hidangan penutup yang setengah dimakan dan gelas anggur kosong tetap ada, pengingat yang gamblang tentang betapa tak terkendalinya malam itu telah berlalu. Aku memberi isyarat agar Reza duduk, dan setelah ragu sejenak, ia menurut. Maya tetap berdiri, lengannya terlipat di depan dadanya. "Aku tidak tahu apa yang ingin kamu capai dengan ini," katanya, suaranya bergetar karena marah. "Aku mencoba memahami," kataku, mencondongkan tubuh ke depan. "Aku mencoba memahami bagaimana wanita yang kunikahi bisa berubah menjadi seseorang yang mampu mengkhianatiku dengan begitu total." Matanya melesat, tidak mampu menahan tatapanku. Reza bergerak gelisah di kursinya, beban konfrontasi membebaninya. "Katakan padaku, Mas Reza," kataku, mengalihkan perhatianku padanya. "Apa yang dia katakan tentangku? Bahwa aku posesif? Bahwa aku tidak mencintainya? Bahwa aku terlalu sibuk untuk menyadarinya?" Ia menelan ludah, melirik Maya sebelum menjawab. "Dia bilang kamu menjauh. Bahwa kamu tidak peduli lagi. Bahwa pernikahan kalian sudah berakhir, tapi kamu tidak mau mengakuinya." Aku mengangguk, bibirku terkatup rapat. "Dan kamu mempercayainya?" Ia tidak menjawab. Keheningannya mengatakan segalanya. Maya akhirnya angkat bicara, suaranya defensif. "Bukan seperti itu, Bima. Kamu yang menjauh. Kamu yang mendorongku pergi." "Aku mendorongmu pergi?" tanyaku, suaraku sedikit meninggi. "Aku bekerja 12 jam sehari untuk menafkahi keluarga ini. Aku mengorbankan waktu dengan teman-temanku, hobiku, segalanya, agar kamu bisa memiliki kehidupan yang kamu inginkan. Dan ini caramu membalasku?" Ia tersentak,
Perisai pertahanannya hancur. Aku membuat kesalahan, katanya pelan. Tidak, Maya, kataku, menggelengkan kepala. Kesalahan adalah melupakan ulang tahun atau melewatkan janji makan malam. Apa yang kamu lakukan adalah pilihan yang disengaja. Serangkaian pilihan selama 2 tahun untuk berbohong, menipu, dan menghancurkan semua yang telah kita bangun bersama. Reza bergerak di kursinya, ketidaknyamanannya terlihat jelas. Saya tidak tahu sudah selama itu, gumamnya. Aku berbalik ke arahnya, tatapanku tak tergoyahkan. Sekarang kamu tahu. Jadi katakan padaku, Mas Reza, apakah fakta bahwa dia telah membohongi kita berdua mengganggumu? Ia menatapku, rahangnya mengeras. Ya, akunya. Itu menggangguku. Kepala Maya menoleh ke arahnya, matanya membelalak. Reza. Tidak, potongnya, berdiri. Aku perlu berpikir. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Maya dan aku sendirian di meja. Keheningan di antara kami memekakkan telinga. Maya merosot ke kursi yang baru saja dikosongkan Reza, bahunya terkulai saat beban malam itu membebaninya. Bima, katanya lembut, suaranya memohon. Bisakah kita bicara, hanya kita berdua? Aku menatapnya, wajahku tanpa ekspresi. Untuk apa? Untuk merangkai kebohongan lain? Untuk memutarbalikkan kebenaran agar sesuai dengan narasimu? Air mata menggenang di matanya, tapi aku tidak merasakan simpati. Aku tidak ingin ini berakhir seperti ini, bisiknya. Aku juga, jawabku, berdiri, tapi ini pilihanmu, Maya, sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Aku meninggalkannya duduk di sana, beban tindakannya akhirnya meresap. Pintu tertutup di belakangku, dan aku melangkah ke udara malam yang sejuk. Reza sudah tidak terlihat, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan ketenangan menyelimutiku. Maya pikir ia memegang kendali, tetapi sekarang, narasi itu adalah milikku. Meninggalkan restoran, udara malam terasa menyegarkan. Pintu yang tertutup di belakangku memberikan rasa penyelesaian yang aneh. Aku tidak menoleh ke belakang untuk melihat apakah Maya masih duduk di sana, menyaksikan dunianya hancur berkeping-keping. Aku tidak perlu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, bahkan tahun, aku berada di atas angin, dan aku tidak akan melepaskannya. Setelah berjalan beberapa blok, aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Pak Tono. Menekan nomornya telah menjadi kebiasaan selama beberapa bulan terakhir. Sudah waktunya, kataku begitu ia menjawab. Siap, jawab Pak Tono tanpa ragu. Saya akan kirimkan semuanya kepada dia dan pria itu. Akan ada di kotak masuk mereka sebelum malam berakhir. Publikasikan juga, tambahku, suaraku mantap namun tegas. Orang-orang terdekat kita perlu tahu apa yang telah ia lakukan. Ada jeda sejenak di ujung sana. Anda yakin? Aku tidak pernah seyakin ini. Aku berkata dengan tegas dan menutup telepon. Saat aku tiba di rumah, pikiranku berpacu, tetapi anehnya aku merasa tenang. Roda gigi sudah bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Aku menuangkan segelas whisky dan duduk di meja makan untuk menunggu. Tidak butuh waktu lama. Ponselku berdengung tanpa henti dengan notifikasi. Email, pesan teks, dan panggilan telepon membanjir. Aku tidak menjawab satupun. Sebaliknya, aku membuka laptopku dan masuk ke akun anonim yang telah kubuat bersama Pak Tono beberapa minggu sebelumnya. Semua bukti ada di sana. Foto, pesan teks, tangkapan layar, dan catatan rinci perselingkuhan Maya dan Reza. Setiap kebohongan yang ia katakan, setiap pengkhianatan yang ia lakukan, semuanya terpampang untuk dilihat semua orang. Aku menyaksikan jumlah penayangan meningkat dengan cepat. Komentar mulai berdatangan dari teman, keluarga, dan kenalan. Beberapa mengungkapkan keterkejutan, yang lain jijik. Beberapa, seperti yang diduga, mencoba membelanya, tetapi sentimen yang luar biasa jelas. Maya telah melewati batas, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ponselku berdering lagi. Kali ini, aku melirik layar. Maya. Namanya yang berkedip di layar memicu campuran amarah dan kemenangan. Aku membiarkan panggilannya masuk ke pesan suara, tetapi ia terus menelepon kembali. Akhirnya, aku menjawab, suaraku tenang namun dingin. Apa maumu, Maya? Suaranya panik, bergetar karena campuran amarah dan ketakutan.
Apa yang telah kamu lakukan, Bima? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa aku melakukan ini? Aku mengulang, bersandar di kursiku. Kenapa aku tidak melakukannya, Maya? Kamu menghabiskan 2 tahun menghancurkan pernikahan kita di belakangku. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak akan ada konsekuensinya? Ini kejam, desisnya, ketenangannya hilang. Kamu mencoba menghancurkanku. Tidak, kataku dengan tenang, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya memastikan semua orang tahu kebenarannya. Ada keheningan panjang di ujung sana, hanya terdengar napasnya yang terengah-engah. Akhirnya, ia berkata dengan suara nyaris berbisik, "Apa yang kamu inginkan dariku, Bima?" Aku menghela napas, meletakkan gelasku di atas meja. Yang kuinginkan, Maya, adalah seorang pasangan. Seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang menghargai kehidupan yang telah kita bangun bersama. Tapi kamu telah menjelaskan bahwa kamu bukan orang itu. Jadi sekarang, yang kuinginkan hanyalah kamu menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Keesokan paginya, dampaknya terasa sepenuhnya. Teman-teman kami menghubungi, mengungkapkan keterkejutan dan kekecewaan mereka terhadap Maya. Beberapa memutuskan hubungan dengannya sama sekali, tidak ingin dikaitkan dengan seseorang yang telah mengkhianati keluarganya begitu dalam. Reza juga tidak luput. Firma hukum bergengsi tempatnya bekerja mengetahui skandal itu dan menskorsnya tanpa batas waktu. Reputasinya, yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping. Dan Maya. Ia mencoba melawan. Ia menelepon teman dan keluarga kami, mencoba memohon kasusnya, tetapi buktinya tidak dapat disangkal, dan semakin ia mencoba membuat alasan, semakin buruk keadaannya. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari Reza. Aku hampir tidak menjawabnya, tetapi rasa penasaran menguasaiku. "Apa maumu?" tanyaku, tidak menyembunyikan rasa jijikku. "Aku hanya perlu tahu mengapa," katanya, suaranya berat karena kekalahan. "Mengapa kamu membeberkan semuanya seperti itu?" Aku bersandar di kursiku dan memandang keluar jendela. "Agar kamu tahu bagaimana rasanya," kataku singkat. "Kamu masuk ke dalam hidupku, mengambil istriku, dan mencoba menghancurkan keluargaku, dan kamu pikir tidak akan ada akibatnya. Kamu salah." Ia tidak menjawab, tetapi aku bisa mendengar napasnya yang dangkal di ujung sana. Akhirnya, ia bergumam. "Saya tidak tahu akan menjadi seperti ini." Aku tertawa getir. "Itulah yang namanya pilihan, Mas Reza. Disengaja atau tidak, pilihan memiliki konsekuensi." Menjelang akhir pekan, Maya muncul di rumah. Wajahnya pucat dan kuyu, seolah ia tidak tidur berhari-hari. Penampilannya yang dulu sempurna kini retak dan hancur. "Bima," katanya, suaranya bergetar. "Bisakah kita bicara?" Aku berdiri di ambang pintu, menghalanginya masuk. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Maya. Kamu membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengannya. Tolong," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. "Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Konseling, aku akan memutuskan hubungan dengan Reza. Tolong, jangan menyerah pada kita." Aku menggelengkan kepala, ekspresiku tegas. "Tidak ada kita lagi, Maya. Itu berakhir saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku." Bahunya terkulai, dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar kalah. Tanpa kata lain, ia berbalik dan menghilang di jalan masuk. Malam itu, duduk di rumah yang sunyi, aku merasakan campuran emosi yang aneh. Di satu sisi, ada kelegaan bahwa semuanya akhirnya berakhir, bahwa kebenaran telah terungkap dan kebohongan telah lenyap. Tetapi di sisi lain, aku berduka atas kehidupan yang telah hilang, pernikahan, keluarga, masa depan yang telah kubayangkan. Tetap saja, aku tahu satu hal dengan pasti, bukan aku yang menghancurkannya. Beban itu harus ditanggung oleh Maya, dan ia akan menanggungnya sendirian. Hari-hari setelah kebenaran tentang Maya terungkap adalah kekacauan murni. Apa yang dimulai sebagai rencana yang diperhitungkan dengan cermat untuk mengungkap pengkhianatannya kini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Riak dari tindakannya menyebar melampaui dinding rumah kami, menyentuh setiap sudut kehidupannya. Rasanya seperti menonton kecelakaan mobil dalam gerak lambat,
dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Teman-teman yang pernah setia padanya mulai menjauhkan diri. Postingan media sosialnya, yang dulu mengumpulkan ratusan suka dan komentar, kini disambut dengan keheningan atau permusuhan terang-terangan. Pesan teks dan panggilan telepon yang ia hujani padaku secara bertahap, berubah dari kemarahan dan ancaman menjadi keputusasaan dan penyesalan. Aku tidak menanggapi satupun. Maya adalah kapal yang tenggelam dengan cepat, dan ia menyadari betapa dinginnya lautan pengkhianatan. Bagiku, dampaknya tidak begitu kacau. Sungguh kontras dengan badai yang mengamuk di dunianya, duniaku terasa anehnya damai. Aku menjalani hari-hariku dengan tujuan yang tenang, berfokus pada anak-anak dan hari esok. Anak-anak adalah prioritas utamaku sejak awal. Aku memastikan mereka terlindung dari dampak penuh drama, menjaga rutinitas mereka senormal mungkin. Tapi anak-anak jeli, dan mereka tahu ada sesuatu yang salah. "Di mana ibu?" tanya anak bungsuku suatu malam saat makan malam, menusuk-nusuk piringnya dengan garpu. "Ibu tinggal di tempat lain untuk sementara waktu," kataku hati-hati, tidak ingin menodai persepsi mereka tentang ibu mereka lebih jauh lagi. "Tapi ayah ada di sini, dan kita akan melewati ini bersama." Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia mengangguk dengan sungguh-sungguh, menerima kata-kataku. Hatiku sakit untuk mereka. Mereka pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini, sementara itu, kehidupan Maya terus berantakan. Ia kehilangan pekerjaannya di perusahaan pemasaran. Tampaknya kejatuhan Reza telah menyeretnya juga. Perusahaan mereka tampaknya tidak ingin mempertahankan karyawan yang terlibat dalam skandal publik. Ia menghubungi teman-teman kami, tetapi sebagian besar dari mereka sudah melihat buktinya. Sulit untuk membantah foto, teks, dan video yang tidak memberikan ruang untuk interpretasi. Kudengar dari desas-desus bahwa ia pindah ke apartemen kecil di seberang kota. Kemewahan dan kenyamanan yang ia nikmati di rumah keluarga kami telah berlalu. Sekarang ia sendirian, dipaksa untuk bergulat dengan kenyataan yang diciptakan oleh pilihannya sendiri. Suatu malam, aku menerima telepon dari Sinta, kakak perempuan Maya. Kami selalu rukun, dan jelas bahwa ia terpecah antara adik perempuan yang ia cintai dan wanita yang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Aku tidak tahu harus berkata apa, Bima. Ia memulai, suaranya dipenuhi penyesalan. Aku tidak percaya Maya melakukan ini padamu, pada anak-anak, dan pada dirinya sendiri. Aku mengakui, bersandar di meja dapur. Maya terus meneleponku, lanjut Sinta. Memohon bantuan, mengatakan dia tidak tahu akan menjadi seperti ini, apa yang harus kulakukan? Aku berhenti sejenak, mempertimbangkan pertanyaannya. Aku tidak akan pernah memintamu untuk memutuskan hubungan dengan Maya, kataku akhirnya. Dia adikmu. Tapi aku tidak bisa membiarkannya kembali ke dalam hidupku, Sinta. Tidak setelah semua yang telah ia lakukan. Sinta menghela napas. Aku mengerti, ketahuilah bahwa aku ada untukmu dan anak-anak. Jika kamu butuh sesuatu, kapan saja. Terima kasih, kataku tulus. Proses hukum berjalan cepat, berkat tumpukan bukti yang telah kukumpulkan. Pengacaraku, Pak Hartono, seperti buldog di pengadilan, memastikan perselingkuhan Maya menjadi pusat perhatian. Ketika hakim memberiku hak asuh utama, aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Aku tahu aku telah melakukan semua yang kubisa untuk melindungi anak-anakku dan mengamankan masa depan mereka. Maya berjuang keras untuk mempertahankan kendali, tetapi bukti yang memberatkannya terlalu banyak. Pada akhirnya, pengadilan melihat melalui upayanya untuk melukis dirinya sebagai korban. Saat perceraian diselesaikan, aku merasakan campuran emosi yang aneh, kelegaan, kesedihan, dan rasa tidak percaya yang tersisa bahwa ini adalah akhir dari cerita kami. Suatu sore, saat aku sedang membongkar barang di rumah baru kami, aku menerima pesan teks dari Reza. Bisakah kita bertemu? Ada yang perlu saya bicarakan. Aku menatap pesan itu sejenak, memperdebatkan apakah akan membalas. Akhirnya, rasa penasaran menang. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. Ia tampak kuyu, penampilan biasanya yang rapi digantikan oleh wajah yang tidak dicukur dan pakaian kusut. Saya berutang permintaan maaf padamu, katanya saat ia duduk. Aku menyesap kopiku,
menunggunya melanjutkan. Saya tidak tahu dia membohongi saya, akunya. Dia bilang kamu dingin, posesif, tidak peduli padanya, saya mempercayainya. Saya bodoh. Aku meletakkan cangkirku dan menatap matanya. Kamu memang bodoh, aku setuju. Tapi itu tidak membebaskanmu dari peranmu dalam semua ini. Kamu tahu dia sudah menikah, dan kamu tetap mengejarnya. Ia mengangguk, bahunya terkulai. Benar. Tidak ada alasan. Kami duduk dalam keheningan sejenak, beban dari semua yang telah terjadi terasa berat di antara kami. Apa yang kamu inginkan dariku, Reza? Akhirnya aku bertanya, ia menghela napas. Tidak ada. Aku hanya harus mengatakan bahwa aku menyesal atas segalanya. Aku mengangguk perlahan. Permintaan maaf diterima. Tapi jangan berharap pengampunan. Belum. Saya mengerti, katanya, berdiri. Jaga dirimu, Bima. Kamu juga, jawabku, meskipun aku tidak yakin apakah aku bersungguh-sungguh. Malam itu, duduk di sofa bersama anak-anakku, menonton film favorit mereka, aku merasakan kedamaian menyelimutiku. Dampaknya memang menghancurkan, tetapi juga perlu. Itu telah membersihkan kebohongan, pengkhianatan, dan unsur-unsur beracun dari hidupku, memberikan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas lagi. Pagi pertama di rumah baru kami terasa surreal. Udaranya sunyi, keheningan yang damai yang telah hilang dari hidupku selama bertahun-tahun. Anak-anak masih tidur di lantai atas, tawa dan langkah kaki mereka belum mengisi kamar-kamar yang masih kosong. Aku menyesap kopi di dekat jendela, memandangi lingkungan yang perlahan-lahan menjadi rumah baru kami. Ini bukan rumah megah yang pernah kutinggali bersama Maya. Ini lebih kecil, lebih nyaman, dan bebas dari kenangan yang pernah menghantui setiap sudut rumah lamaku. Ini bukan hanya sebuah rumah, ini adalah lembaran baru. Melangkah maju tidaklah mudah. Tidak pernah mudah setelah pengkhianatan sebesar itu. Tapi aku menemukan pelipur lara dalam hal-hal kecil dalam rutinitas, struktur, dan ikatan tak terpatahkan yang kubagi dengan anak-anakku. Aku fokus untuk menciptakan rumah bagi mereka. Perabotan diatur ulang, dinding dicat baru, dan meja makan baru menjadi pusat dari makanan keluarga kami. Suatu malam, saat kami duduk mengelilingi meja itu, makan pizza dan berbicara tentang hari anak-anak, anak bungsuku mendongak dan bertanya, apakah ibu akan kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tak terucapkan sampai sekarang. Aku meletakkan potongan pizzaku dan menatap mata besarnya yang polos. Ibu membuat beberapa pilihan yang menyakiti keluarga kita, kataku hati-hati. Tapi yang penting sekarang adalah kita aman. Dan kita memiliki satu sama lain. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk. Mungkin ia tidak perlu. Selama hari-hari yang tenang ini, aku bertemu Dewi. Ia adalah tetanggaku, tinggal tepat di sebelah. Kami telah bertukar sapaan sopan ketika aku pertama kali pindah, tetapi kami tidak benar-benar berbicara sampai suatu hari aku melihatnya berjuang dengan mesin pemotong rumput yang rusak. Butuh bantuan? Teriaknya saat aku berjalan mendekat, senyum cerah di wajahnya. Bantuan apapun akan sangat dihargai, aku mengakui, mundur saat ia memeriksa mesin itu. Ia mengutak-atik beberapa knop, menariknya sekali dengan kuat, dan mesin itu hidup dengan deru. Hanya perlu ditunjukkan siapa bosnya, katanya sambil tertawa. Aku balas tersenyum, menyeka tanganku di celana jeansku. Terima kasih. Aku berutang padamu. Bukan masalah, katanya, mengulurkan tangannya. Aku Dewi. Bima, jawabku, menjabat tangannya. Ada kehangatan pada Dewi yang menarik orang lain. Selama beberapa minggu berikutnya, kami semakin sering bertemu di toko kelontong, di taman bersama anjingnya, bahkan di kedai kopi lingkungan. Setiap kali, kami bertukar beberapa kata, dan perlahan-lahan, pertemuan singkat itu berkembang menjadi percakapan yang lebih panjang. Ia sedikit tahu tentang anak-anakku, pekerjaanku, dan bahkan sedikit tentang apa yang terjadi dengan Maya. Aku tidak menceritakan detailnya, tetapi Dewi memiliki cara mendengarkan yang membuatku merasa didengar. Suatu malam, ia mengetuk pintuku dengan sepiring lasaknya. Kupikir kamu mungkin perlu istirahat dari memasak, katanya sambil tersenyum.
Anak-anak langsung menyukainya, dan saat kami duduk di meja makan, menyantap lasaknya buatannya, aku merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Dewi menjadi bagian rutin dari kehidupan kami, tetapi aku berhati-hati untuk tidak terburu-buru. Kepercayaan adalah hal yang rapuh, dan aku belum siap untuk memberikannya begitu saja. Tetapi hari demi hari, ia membuktikan dirinya dengan cara-cara kecil yang berarti. Ia membantu putriku dengan proyek sekolahnya, mengajari putraku cara membuat kue, dan bahkan meminjamkan peralatannya ketika aku memutuskan untuk membangun rumah pohon di halaman belakang. Suatu sore, saat kami sedang mengerjakan rumah pohon itu bersama, ia berhenti dan menatap struktur itu dengan senyum puas. "Kamu benar-benar ahli dalam hal ini," katanya. "Latihan bertahun-tahun," jawabku, memalu paku lagi. "Dulu aku membuat perabotan sebelum hidup menjadi rumit," ia melirikku dengan mata lembut. "Kamu harus memulainya lagi. Jelas kamu punya hasrat untuk itu." Kata-katanya melekat padaku, dan malam itu, setelah anak-anak tidur, aku mendapati diriku membuat sketsa desain untuk meja kopi baru. Kehadiran Dewi tidak hanya membawa kenyamanan, itu membawa inspirasi. Ia mengingatkanku pada siapa diriku sebelum pengkhianatan Maya, sebelum narasi hidupku terkikis. Aku mulai membuat perabotan di garasi di waktu luangku. Apa yang dimulai sebagai hobi segera berubah menjadi pekerjaan sampingan. Dewi menyemangatiku di setiap langkah, membantu memasarkan karyaku secara online dan bahkan menemukan klien lokal yang menghargai keahlianku. Suatu malam, saat kami duduk di teras, menyaksikan anak-anak bermain di halaman, Dewi berbalik ke arahku. "Kamu orang baik, Bima," katanya. "Jangan biarkan siapapun membuatmu lupa akan hal itu." Kata-katanya menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Sudah begitu lama aku meragukan diriku sendiri, bertanya-tanya apakah pengkhianatan Maya mungkin adalah kesalahanku. Tetapi Dewi mengingatkanku bahwa aku lebih dari sekadar rasa sakit yang telah kualami. Menjelang akhir tahun, rumah baru kami terasa seperti rumah. Anak-anak berkembang, tawa mereka mengisi setiap sudut ruang yang telah kami ciptakan bersama. Dewi makan malam Natal bersama kami, membawa hadiah untuk anak-anak dan sebotol anggur untukku. Saat kami duduk di meja makan, dikelilingi oleh kehangatan keluarga dan persahabatan, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Inilah yang terasa seperti awal yang baru. Tidak sempurna, tidak tanpa tantangan, tetapi penuh harapan dan kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa berada tepat di tempat yang seharusnya. Telepon itu datang larut malam, saat aku sedang menidurkan anak-anak. Aku tidak mengenali nomornya, tetapi sesuatu menyuruhku untuk menjawab. "Bima," suara di ujung sana ragu-ragu dan goyah, "itu Maya." "Apa maumu?" tanyaku, menjaga nadaku tetap netral namun tegas. "Aku butuh bantuan," suaranya pecah. Semuanya berantakan. Aku membiarkan kata-katanya menggantung di udara, tidak mencoba mengisi keheningan. "Ini bukan masalahku lagi." Rekeningku dibekukan, lanjutnya, keputusasaan merayap ke dalam suaranya. "Aku tidak bisa membayar sewa. Aku dipecat dari pekerjaanku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Pengakuannya tidak mengejutkanku. Aku telah mendengar potongan-potongan kabar dari kenalan kami, bahwa Reza telah mencampakkannya. Bahwa reputasinya telah hancur oleh bukti yang sama yang telah kupublikasikan. Aku turut prihatin, kataku tegas. "Tapi ini kekacauan yang kamu buat sendiri, Maya, ini pilihanmu." "Aku tahu," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi aku tidak tahu akan berakhir seperti ini." Kejatuhannya cepat dan brutal. Setelah perceraian diselesaikan, ia berjuang untuk menemukan pijakan yang stabil. Bukti perselingkuhan dan tipu muslihatnya tersebar luas, menodai reputasinya baik secara pribadi maupun profesional. Pria yang ia pertaruhkan segalanya telah memutuskan hubungan dengannya tak lama setelah ia kehilangan pekerjaannya. Tanpa dukungan finansial atau kebersamaannya, ia harus berjuang sendiri. Lingkaran sosialnya yang dulu semarak bubar dalam semalam. Teman-teman yang dulu berbondong-bondong ke pesta makan malamnya kini menghindari panggilannya. Mereka yang tersisa hanya menawarkan sedikit lebih dari simpati, tidak ingin terlalu dekat dengan kekacauan yang ia ciptakan.
Ia pindah ke apartemen kecil yang kumuh di pinggir kota, jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Desas-desus beredar bahwa ia melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup, nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan. Meskipun begitu, Maya masih mencoba menyelamatkan citranya. Ia memposting tulisan panjang di media sosial, melukis dirinya sebagai korban keadaan dan kesalahpahaman. Tapi internet tidak pernah lupa, dan komentar-komentar mengingatkannya pada kebenaran. Bukankah Anda selingkuh dari suami Anda selama 2 tahun? Tanya seorang pengguna blak-blakan. Bagaimana kalau mengakui tindakan Anda daripada bermain sebagai korban? Tulis yang lain. Upayanya untuk mengendalikan narasi menjadi bumerang yang spektakuler, dan ia akhirnya menghapus semua akunnya. Sementara itu, hidupku terus bergerak maju. Anak-anak dan aku menetap dalam rutinitas yang nyaman, dan Dewi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kami. Suatu sore, saat aku sedang mengerjakan perabot baru di garasi, Dewi masuk dengan ponselnya. "Kamu harus lihat ini," katanya, menyerahkannya padaku. Itu adalah artikel berita tentang skandal terbaru Reza. Mantan perusahaannya menuntutnya atas penggelapan. Masalah keuangannya akhirnya menyusulnya, dan tampaknya ia menghadapi konsekuensi hukum yang serius. "Karma memang ada," kataku, mengembalikan ponselnya. Dewi tersenyum. Hampir puitis, bukan? Tak lama setelah itu, Maya menghubungiku lagi, kali ini dalam bentuk surat tulisan tangan. Amplop itu tiba suatu pagi, ujung-ujungnya usang seolah telah melewati badai. Aku berdebat apakah akan membukanya, tetapi akhirnya memutuskan bahwa aku harus mendengar apa yang ingin ia katakan. Surat itu penuh dengan permintaan maaf dan penyesalan. Ia mengakui kesalahannya, rasa sakit yang ia sebabkan, dan keluarga yang ia hancurkan. "Baru sekarang aku sadar betapa salahnya aku," tulisnya. "Aku pikir aku sedang mengejar kebahagiaan, tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu, tapi aku harus mengatakan bahwa aku menyesal." Sejenak, aku merasakan secercah simpati untuknya. Tapi itu cepat berlalu. Aku melipat surat itu, menyimpannya di laci, dan memutuskan untuk tidak membalas. Permintaan maafnya, meskipun mungkin tulus, tidak bisa membatalkan kerusakan yang telah ia lakukan. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar melalui kakak Maya, Sinta, bahwa ia telah kembali tinggal bersama orang tua mereka. Mereka dengan enggan menerimanya kembali. Kekecewaan mereka terlihat jelas bagi siapapun yang berbicara dengan mereka. Maya menghabiskan sebagian besar harinya di kamar lamanya, Sinta menceritakan saat kami berbicara di telepon. Kupikir dia akhirnya menyadari apa yang telah ia hilangkan. "Bagus untuknya," kataku singkat. Sinta ragu-ragu. "Apakah menurutmu ada kesempatan baginya untuk membangun kembali hidupnya?" "Itu terserah padanya," jawabku. "Tapi ia telah membakar terlalu banyak jembatan untuk kembali padaku." Menjelang akhir tahun, Maya telah memudar menjadi ketidakjelasan. Wanita yang pernah menjadi pusat perhatian di setiap pesta, yang hidup dari pengakuan dan pujian, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kejatuhannya bukan hanya akibat dari tindakanku. Itu adalah hasil dari pilihannya sendiri, ketidakmampuannya untuk melihat melampaui keinginan egoisnya. Dan meskipun ada rasa penyelesaian, aku tahu bahwa kedamaian sejati tidak datang dari penderitaannya, tetapi dari kehidupan yang telah kubangun kembali untuk diriku dan anak-anakku. Malam itu, saat aku duduk di teras, menyaksikan matahari terbenam, Dewi bergabung denganku dengan 2 cangkir kopi. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya, duduk di sampingku. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. "Hanya memikirkan seberapa jauh kita telah melangkah." Ia meraih tanganku, sentuhannya hangat dan meyakinkan. "Kamu pantas mendapatkan ini, Bima, semua ini." Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku benar-benar percaya padanya. Rumah itu sunyi, tergenang cahaya keemasan sore hari. Anak-anak sedang berada di pesta ulang tahun seorang teman, memberiku momen kesendirian yang langka. Aku duduk di bengkel kerjaku, mengamplas sepotong kayu kenari untuk meja kopi pesanan. Gesekan ritmis amplas pada kayu terasa meditatif, pengingat yang konstan bahwa membangun kembali sesuatu yang rusak membutuhkan waktu, usaha, dan perhatian. Ini telah menjadi tempat perlindunganku. Kapanpun beban masa lalu mengancam untuk merayap kembali,
Aku akan mundur ke bengkel, membiarkan tanganku menciptakan apa yang hatiku masih belajar bahwa penyembuhan itu mungkin. Dewi tiba larut malam itu, menyeimbangkan sepiring lasaknya di satu tangan dan sebuket bunga di tangan lainnya. Kamu tidak perlu melakukan ini, kataku, mengambil piring darinya dan meletakkannya di atas meja. Benar, tidak perlu, jawabnya dengan senyum nakal. Tapi selain itu, anak-anak suka lasaknaku. Ia tidak salah. Pada akhir makan malam, piring anak-anak bersih, hanya menyisakan sepotong untuk kubawa sebagai makan siang keesokan harinya. Saat kami membersihkan dapur bersama, Dewi menoleh padaku, ekspresinya serius. Kamu sangat baik dengan mereka, katanya. Terima kasih, jawabku, mengeringkan piring. Aku hanya ingin memastikan mereka merasa aman dan dicintai setelah semua yang mereka lalui. Mereka pantas mendapatkannya. Dan kamu juga, katanya lembut, menatap mataku. Hubungan kami telah tumbuh perlahan, berakar pada kepercayaan dan saling menghormati. Dewi tidak pernah mendesakku untuk membuka diri tentang masa laluku, tetapi ketika aku melakukannya, ia mendengarkan tanpa menghakimi. Aku tidak pernah berpikir akan bisa mempercayai seseorang lagi, aku mengakui suatu malam saat kami duduk di teras setelah anak-anak tidur. Setelah Maya, aku tidak yakin aku bahkan ingin mencoba. Ia meraih tanganku, sentuhannya hangat dan menenangkan. Kepercayaan membutuhkan waktu, Bima. Begitu juga penyembuhan, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kata-katanya tetap bersamaku lama setelah percakapan itu berakhir, kepastian yang tenang bahwa aku berada di jalan yang benar. Suatu pagi, Dewi muncul dengan setumpuk kartu nama dan sebuah map berisi ide. Aku sedang berpikir, ia memulai, menyebarkan kartu-kartu itu di atas meja. Perabotanmu luar biasa, dan orang-orang perlu tahu tentang itu. Bagaimana kalau menjadikan ini pekerjaan utamamu? Aku tertawa dan menggelengkan kepala. Dewi, aku hampir tidak bisa menangani beberapa pesanan yang kumiliki sekarang. Itulah intinya, katanya, matanya berbinar dengan tekad. Ada permintaan untuk apa yang kamu lakukan. Kita hanya perlu mengaturnya. Ia tidak salah. Dengan bantuannya, aku memulai bisnis kecil, membuat perabotan pesanan untuk klien lokal. Dewi menangani pemasaran, membuat situs web dan mengelola media sosial, sementara aku fokus pada keahlian. Dalam beberapa bulan, bisnis itu berkembang, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan tujuan yang melampaui sekadar bertahan hidup. Anak-anak berkembang dalam rutinitas baru kami. Putraku bergabung dengan tim sepak bola lokal, dan putriku mengembangkan hasrat untuk seni. Dewi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, menghadiri pertandingan dan membantu proyek sekolah. Suatu malam, saat kami duduk mengelilingi meja makan, putriku mendongak dan berkata, "Tante Dewi, apakah Tante akan menikah dengan ayah?" Pertanyaan itu membuat kami berdua lengah. Pipi Dewi memerah, dan ia melirikku, tidak yakin bagaimana harus menjawab. "Ya," ia memulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati, "itu sesuatu yang harus dibicarakan oleh ayahmu dan Tante. Tapi apapun yang terjadi, Tante akan selalu ada untuk kalian." Jawabannya sepertinya memuaskan putriku, yang mengangguk dan kembali ke piringnya. Tapi malam itu, saat Dewi dan aku duduk di sofa, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat topik itu lagi. "Anak-anak mencintaimu," kataku, berbalik ke arahnya, "dan aku juga." Ia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahuku. "Aku juga mencintaimu, Bima. Kalian semua." Momen itu terasa seperti titik balik, konfirmasi bahwa kehidupan yang sedang kami bangun bersama ini nyata dan langgeng. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak menoleh ke belakang, menunggu bencana berikutnya datang. Bekas luka masa lalu masih ada, tetapi mereka tidak lagi mendefinisikanku. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai pengingat tentang seberapa jauh aku telah melangkah, dan seberapa banyak yang harus kunantikan. Beberapa bulan kemudian, kami berdiri di halaman belakang, menyaksikan anak-anak mengejar kunang-kunang di bawah bintang-bintang. Dewi melingkarkan lengannya di sekelilingku, kepalanya bersandar di dadaku. "Apakah kamu pernah memikirkannya?" tanyanya pelan. "Terkadang, aku mengakui, tapi tidak seperti dulu. Dia adalah bagian dari masa laluku, dan di sanalah dia akan tetap berada." Dewi mengangguk,
Jemarinya terjalin dengan jemariku. Aku senang kamu menemukan kedamaian. Aku juga, kataku, memeluknya lebih erat. Malam itu berakhir dengan anak-anak meringkuk di sofa, tawa mereka masih menggema di setiap sudut rumah. Saat aku melihat mereka, aku menyadari bahwa harapan dan penyembuhan bukan hanya konsep, itu adalah pilihan. Aku telah memilih untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan keluargaku, dan dengan melakukannya, aku telah menemukan sesuatu yang kukira telah hilang selamanya, kegembiraan. 5 tahun telah berlalu sejak makan malam yang menghancurkan duniaku dan menempatkanku di jalan penemuan kembali diri. Waktu memiliki cara untuk melunakkan ujung-ujung kasar masa lalu, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya terukir dalam diriku. Rumah itu hidup dengan tawa dan gerakan. Dewi, yang kini menjadi istriku, sedang memanggang kue bersama anak-anak di dapur, suara tawa mereka melayang ke ruang keluarga. Aku duduk di mejaku, meninjau rencana desain untuk klien baru, tetapi suara keluargaku terus menarik perhatianku. Inilah kehidupan yang pernah kuimpikan, penuh cinta, kepercayaan, dan kegembiraan sederhana. Dan itu adalah kehidupan yang telah kuperjuangkan dengan keras. Melihat ke belakang, sulit dipercaya betapa banyak yang telah berubah. Maya telah menghubungiku beberapa kali selama bertahun-tahun, selalu dengan variasi tema yang sama, penyesalan, permintaan maaf, dan harapan untuk berbicara. Aku tidak pernah menjawab. Terakhir ku dengar, ia masih tinggal bersama orang tuanya, melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Kehidupan glamor dan tanpa beban yang ia kejar bersama Reza telah lama runtuh, meninggalkannya dengan sedikit lebih dari kenangan tentang apa yang telah ia buang. Reza juga telah menghilang ke dalam ketidakjelasan. Masalah hukumnya telah merenggut karier dan reputasinya, dan ia telah pindah ke provinsi lain. Sejauh yang ku ketahui, mereka berdua adalah hantu, sisa-sisa dari bab yang telah lama ditutup. Tawa lembut Dewi menarikku dari lamunanku. Aku berbalik melihatnya berdiri di ambang pintu, noda tepung di pipinya dan sepiring kue di tangannya. "Mau coba?" tanyanya, menawarkan piring itu. Aku mengambil satu, menggigit kue coklat yang hangat dan kenyal. "Sempurna," kataku sambil tersenyum. Ia bersandar di kusen pintu, menatapku dengan tatapan yang akrab dan mantap. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. Hanya memikirkan betapa beruntungnya aku. "Kamu pantas mendapatkannya," katanya singkat. Anak-anak berlari ke kamar beberapa saat kemudian, menarikku ke halaman belakang tempat kami mulai menanam kebun kecil bersama. Putraku dengan bangga menunjukkan tunas pertama yang menembus tanah, dan putriku mengajukan sejuta pertanyaan tentang bagaimana tanaman tumbuh. Di saat-saat kecil seperti inilah aku menemukan kedamaian terbesarku. Hidup tidak glamor atau mewah, tetapi penuh makna. Luka masa lalu telah memudar ke latar belakang, dibayangi oleh kehangatan masa kini. Larut malam itu, saat anak-anak tidur dan Dewi dan aku duduk di teras, aku merenungkan perjalanan yang telah membawaku ke sini. "Tahu tidak," kataku, memecah keheningan yang nyaman, "dulu aku berpikir tidak akan pernah merasakan kedamaian ini lagi." Dewi meraih tanganku, sentuhannya menenangkanku. "Tapi kamu berhasil," katanya lembut, "dan kamu menciptakan sesuatu yang indah dari abu." Aku mengangguk, hatiku penuh. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu." Ia tersenyum, matanya berkilau di bawah sinar bulan. "Kamu akan berhasil. Aku hanya membantumu melihat bahwa kamu bisa." Keesokan harinya, aku duduk untuk menulis surat. Bukan untuk Maya, tapi untuk diriku sendiri. Itu bukan tentang menyalahkan atau marah. Itu tentang rasa syukur untuk kekuatan yang telah kutemukan, pelajaran yang telah kupelajari, dan kehidupan yang telah kubangun kembali. Aku mengakhiri surat itu dengan janji sederhana. Aku tidak akan pernah melupakan di mana aku pernah berada, tetapi aku akan selalu fokus pada kemana aku akan pergi, tahun-tahun mendatang penuh dengan kemungkinan. Tidak diragukan lagi akan ada tantangan, tetapi aku merasa siap untuk menghadapinya. Saat aku menyimpan surat itu di laci dan berbalik mendengar panggilan Dewi untuk makan malam, aku merasakan kepuasan yang mendalam. Inilah hidupku sekarang. Kehidupan yang telah kuperjuangkan dan kuhargai. Dan saat aku duduk di meja makan bersama keluargaku, di tengah tawa dan cinta yang mengelilingiku, aku tahu satu hal dengan pasti. Bab-bab terbaik dari ceritaku belum ditulis.